Sejak awal September, 59 titik panas terpantau di Kabupaten Sarolangun. Panglima TNI setujui pembentukan Kodam di Provinsi Jambi. Hari Olahraga Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan prestasi atlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 9 September 2023. Ya, dan selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara, 59 titik panas terpantau di awal September. Bahkan dalam satu hari tercatat 26 titik panas terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun dengan luas lahan terbakar mencapai hingga 4 hektar lebih. Sejak awal September, puluhan titik panas di wilayah Kabupaten Sarolangun menyebar di sejumlah kecamatan. Terbanyak berada di 3 wilayah, yakni Kecamatan Batin 8, Kecamatan Mandiangin, dan Kecamatan Pau. Ketiga wilayah ini merupakan zona merah 1 rawan karhutla. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, pihaknya mencatat dari awal September hingga 8 September terpantau 59 titik panas yang menyebar di sejumlah wilayah dengan jumlah lahan yang terbakar mencapai 4 hektar lebih. September ini merupakan puncak kemarin. Beberapa titik di setiap kecamatan sudah ada titik api ya. Bulan ini saja kita sudah hampir 50 titik api. Sementara itu, personil gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla telah berhasil memadamkan puluhan titik api tersebut sehingga sebaran luasan lahan yang terbakar tidak meluas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, waspada kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, BPBD Kabupaten Bungo menemukan 7 titik panas di awal September 2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bungo mengkonfirmasi terdapat 7 titik panas pada 8 September 2023. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bungo Zainadi mengatakan titik panas berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuan, Jujuhan, Ratau Pandan, dan Kecamatan Bebeko. Berdasarkan sebaran titik panas tersebut, tim Karhutla tetap berjaga dengan selalu memantau kondisi di lapangan. Masyarakat juga diminta bersama-sama menjaga serta mengawasi agar tidak terjadi musibah seperti kebakaran hutan dan lahan. Waspada karena sampai saat ini titik hotspot, titik api kita untuk bulan Agustus tahun 2023 ini itu sekitar 11 titik api tersebar di beberapa kecamatan dari Limbur, Lubuk Mengkuang, kemudian ada Rantau Pandan, Bebeko, kemudian ada Jujuhan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bungo, dari bulan Agustus 2023 telah terpantau 11 titik panas. Memasuki awal September terpantau 7 titik panas. Berdasarkan data tersebut, Manggala Agni, TNI Polri, masyarakat, serta pihak perusahaan terus melakukan patroli dan pengawasan langsung di lapangan dengan memberikan edukasi bagi warga terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. 18 hektar lahan gambut di Desa Ramin terbakar. Material tanah yang mudah terbakar hingga kondisi angin membuat api dengan cepat membesar dan meluas di lokasi tersebut. Pasca terbakarnya lahan gambut di Desa Ramin, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis lalu, saat ini kondisi api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi, M. Zuhdi, mengatakan sempat kesulitan memadamkan api. Selain material yang terbakar lahan gambut, kondisi angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar dan meluas hingga membakar area sekitar. Sementara pada lokasi Desa Ramin telah 2 kali terbakar.
dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 18 hektar. Kendalanya jelas, kendalanya angin. Jelas angin. Kalau air insya Allah mudahan kita cukup ke air, cuman hanya angin. Begitu kita mau padamkan, angin kencang sehingga memperluas untuk kebakaran. Luas lahan yang terbakar berapa, Pak? Lebih kurang 18 hektar. Sepanjang tahun 2023, 430 lahan di Provinsi Jambi terbakar. Lahan yang mayoritas gambut terbakar disinyalir ulah dari oknum masyarakat. Potensi kebakaran lahan masih dapat terjadi. Masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Selain dapat membahayakan jiwa manusia, dengan membakar lahan juga dapat merusak ekosistem lingkungan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, mengurangi dampak negatif memburuknya kualitas udara, Gubernur Jambi Al-Haris mengizinkan sekolah untuk sementara menghentikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan beralih ke metode daring jika kualitas udara masuk ke kategori tidak sehat. Mengantisipasi perubahan kualitas udara di Provinsi Jambi akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, Gubernur Jambi Al-Haris mengizinkan pihak sekolah untuk sementara menghentikan kegiatan belajar mengajar. Penghentian KBM secara tatap muka di sekolah ini dapat dilakukan jika kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat atau bahkan lebih. Pihak sekolah diminta untuk kembali menerapkan pembelajaran secara daring untuk mengurangi dampak negatif dari memburuknya kualitas udara. Gubernur menekankan penerapan metode pembelajaran daring akibat memburuknya kualitas udara dapat diterapkan di seluruh sekolah di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur juga mengimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk menggunakan masker. Himbauan tersebut dilakukan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat tetap dalam kondisi baik. Ya, nah namun demikian, tugas kami Satgas bagaimana mengantisipasi tidak meluas. Ya, termasuk kami sudah meminta Diknas untuk melihat kondisi udara yang sekiranya semakin buruk, maka kami akan ambil langkah-langkah untuk meliburkan anak-anak sekolah dan sudah himbau dan sudah langsung memberikan masker pada warga. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, luas karhutla saat ini sudah menyentuh angka 526,77 hektar. Kabupaten Batanghari menjadi daerah yang mencatatkan karhutla terbesar hingga mencapai 289,25 hektar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih saudara, Anda kembali dalam Jambi hari ini. Saudara, kualitas udara semakin membaik di Kabupaten Muaro Jambi yang sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Namun per hari ini perbaikan kualitas udara dipengaruhi faktor hujan yang juga kunjung membaik setiap harinya. Berdasarkan pantauan alat shelter kualitas udara PM2,5 milik BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, kualitas udara di Muaro Jambi sempat berada pada kategori tidak sehat. Namun penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah mengklaim kualitas udara di wilayah Kabupaten Muaro Jambi kembali dalam kondisi membaik atau sedang akibat guyuran hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di beberapa wilayah Muaro Jambi. Pada upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, PJ Bupati Bahyuni menegaskan peran camat hingga perangkat desa sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jadi tetap harus waspada karena kebakaran ini kemarau ini kan masih panjang. Jadi saya tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Muaro Jambi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sehingga nanti kualitas udara kita yang hari ini sedang dapat kita pertahankan ke depan semakin baik. Berdasarkan pantauan alat shelter kualitas udara PM2,5, update kondisi udara Muaro Jambi pada Sabtu pagi berada di angka 34 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk jarak pandang sudah mencapai 10 km. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker di mana kabut asap yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat kualitas udara di Provinsi Jambi masuk dalam kategori tidak sehat. Menyikapi memburuknya kualitas udara yang terjadi pada beberapa hari terakhir, Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Al-Haris mengatakan, imbauan penggunaan masker dilakukan untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara akibat karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera, termasuk di Provinsi Jambi. Penggunaan masker di luar rumah, khususnya pada anak-anak, dilakukan untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Tenaga pendidik maupun pelajar didorong untuk kembali menggunakan masker saat melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong rumah sakit dan puskesmas untuk menangani keluhan kesehatan masyarakat. Sekarang kita masih menghimbau pada masyarakat untuk hati-hati saja, hati-hati kalau keluar rumah mungkin pakai masker, ya. Sementara itu yang bisa kita lakukan. Untuk anak-anak sekolah seperti apa ini, Pak? Apakah diliburkan atau seperti apa? Masih tetap sekolah seperti biasa. Tidak menggunakan masker atau seperti apa? Kalau masker ya kita minta semua pakai masker hari ini. Berdasarkan perhitungan ISPU, sejak 4 September lalu, kualitas udara di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi, masuk kategori tak sehat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Kerinci turunkan ratusan aparat gabungan untuk pengamanan pilkada serentak di Kota Sungai Penuh. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, layanan pindah milih bagi masyarakat di pemilu tahun 2024 telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian Bawaslu berkomitmen akan mengawal hingga tingkat RT. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen agar seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih mendapatkan hak pilihnya pada pemilu serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, mengatakan, Bawaslu meminta jajaran pengawas kelurahan dan desa atau PKD untuk menelusuri keabsahan data pemilih tambahan atau DPTB dan daftar pemilih khusus atau DPK sampai ke kantor desa dan tingkat RT RW. Karena saat ini pihak KPU telah membuka layanan pindah milih. Metode ini dilakukan sebagai upaya untuk mengawasi adanya potensi pindah tempat memilih atau alih status yang dapat berdampak terhadap jumlah DPT pada suatu wilayah. Pengawasan DPTB itu yang kami awasi itu kriteria dari DPTB tersebut, itu yang kami awasi apa benar yang disebutkan DPTB ini sesuai dengan kriterianya. Misalnya berpindah karena ada faktor pekerjaan yang pindah tempat, atau misalnya adanya posisi pindah tempat kerja. Selain itu, Bawaslu mendesak seluruh jajaran pengawas untuk membuka posko kawal hak pilih di setiap TPS saat pemungutan suara pemilu 2024. Hal ini sebagai salah satu upaya Bawaslu menjaga hak pilih para pemilih pada pesta demokrasi tahun depan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 150 aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP akan diturunkan guna mengamankan pemilihan kepala desa serentak di Kota Sungai Penuh. Aparat gabungan disebarkan ke setiap TPS yang ada di Kota Sungai Penuh. 150 orang personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri hingga Satuan Polisi Pamong Praja diturunkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kota Sungai Penuh 9 September 2023. Pada tahun 2023 ini,
terdapat 19 desa di kota Sungai Penuh yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak. Seiring dengan habisnya masa jabatan kepala desa di masing-masing desa tersebut. Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahadian mengatakan pihaknya telah menempatkan 2 orang personil untuk masing-masing TPS sebagai bagian pengamanan pada saat pemungutan suara berlangsung. Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian khusus bagi semua desa yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak sehingga bisa berjalan dengan lancar dan aman. Ya, untuk Pilkades serentak 19 desa di wilayah kota, kami melibatkan banyak pihak. Jumlah personel yang diturunkan kurang lebih 150 orang karena terlaksana 19 desa nanti yang akan melaksanakan Pilkades. Kapolres Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa masing-masing sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan tertib dan damai. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam upaya meningkatkan pembinaan dan penguatan teritorial, Panglima TNI sudah menyetujui usulan untuk pembentukan Komando Daerah Militer di Provinsi Jambi. Anggota Komisi 1 DPR RI asal Provinsi Jambi, Hasbi Ansori, menjamin bahwa usulan pembentukan Komando Daerah Militer atau Kodam di Provinsi Jambi sudah disetujui oleh Panglima TNI. Bahkan usulan pembentukan Kodam di Bumi Sepujuk Jambi 9 Lurah sudah secara resmi ditandatangani Panglima TNI. Hasbi mengatakan, setelah persetujuan didapatkan, tahapan selanjutnya pembentukan Kodam akan bergulir pada ranah pemerintah pusat hingga diterbitkannya keputusan Presiden karena berkaitan dengan anggaran. Komisi 1 DPR RI akan terus mendorong terbentuknya Kodam di Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan pembinaan dan penguatan teritorial di seluruh penjuru tanah air. Dorongan pembentukan Kodam ini juga mengingat luasnya cakupan wilayah Kodam 2 Sriwijaya yang mengkomandoi 5 provinsi. Hasbi menegaskan, Komisi 1 akan berupaya mengawal pembentukan Kodam di Provinsi Jambi melalui penerbitan Kepres. Kita berharap Kodam berikutnya itu ada di Jambi dan sudah ditandatangani oleh Panglima. Panglima TNI sudah, nanti ke Menhan ke Menpan, baru itu muncul Kepres karena menyangkut penganggaran. Dan kita berharap cepat turun karena ini bukan berarti ada yang mengatakan, oh kenapa Kodam ini, kita kan bukan situasi perang, tapi kan pembinaan teritorial kan kita membutuhkan TNI. Sudah diketahui wilayah untuk Jambi itu dan Jambi. Oh itu secara teknis nanti yang jelasnya Jambi, Panglima TNI sudah menandatangani Kodam. Untuk saat ini, kesatuan teritorial tertinggi di Provinsi Jambi dipegang oleh Korem 042 Garuda Putih yang masuk dalam kewilayahan Kodam 2 Sriwijaya yang juga menaungi 4 provinsi lainnya, yakni Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, serta Lampung. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi kembali memperpanjang penghentian operasional angkutan batubara di Provinsi Jambi, di mana kebijakan tersebut dikeluarkan menyusul ketidakpastian perbaikan kerusakan jalan akibat operasional tersebut. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi memperpanjang masa penghentian aktivitas angkutan batubara yang sebelumnya direncanakan dibuka pada tanggal 7 September. Penghentian tersebut diberlakukan setelah 3 poin yang diminta polisi belum dipenuhi oleh Satgas atau Asosiasi Transportasi Batubara. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi menjelaskan, 3 poin tersebut terkait perbaikan jalan yang rusak, Satgas yang menjamin kelancaran lalu lintas dan komitmen perusahaan dan angkutan terkait 4.000 kuota per hari. Penghentian aktivitas angkutan batubara ini hingga batas waktu yang belum ditentukan, agar dapat menyadarkan perusahaan dan jasa transportasi untuk mematuhi aturan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, KPK masih melengkapi berkas perkara tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Dan berkas perkara tersebut, saudara, akan segera dilengkapi oleh penyidik sebelum nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi.
Pasca penahanan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini berkas perkara tersangka Meli Hairia, Luhut Silaban, Edmond, M. Khairil, Rahima, dan Mesran masih dalam proses pemberkasan oleh penyidik KPK. Jaksa Penuntut Umum KPK Ahmad Hidayat mengatakan saat ini para tersangka telah ditahan di rutan KPK. Namun proses tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Pengadilan Negeri Jambi belum dapat dilakukan dikarenakan ada beberapa berkas tersangka yang masih dalam penyidik. Rahima gimana Bang? Rahima yang barusan masuk ini. Rahima kan sudah sudah penahanan. Tapi masih proses penyidikan. Ada beberapa orang yang satu berkas dengan Rahima itu masih penyidikan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 6 orang mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Atas perbuatan tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Guna mempermudah penyidikan, para tersangka ini akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK, dari tanggal mulai 1 September 2023 hingga 21 September 2023. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto lantik pengurus Saka Kalpataru periode 2023-2028. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial, Saudara lantik dan kukuhkan Saka Kalpataru Dinas Lingkungan Hidup periode 2023-2028. Wabub sekaligus Ketua Karca Pramuka Bungo mengharapkan Saka Kalpataru dapat berkontribusi dalam cinta lingkungan hidup. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto sekaligus Ketua Karca Pramuka Bungo melantik serta mengukuhkan pengurus Satuan Karya atau Saka Kalpataru yang bergerak dalam lingkungan hidup periode 2023-2028 di ruang pola kantor Bupati Bungo. Safrudin Dwi Aprianto mengapresiasi gerakan Pramuka Bungo yang telah menginisiasi terbentuknya Saka Kalpataru di lingkup Pramuka Bungo dan berterima kasih atas ide, gagasan, dan inisiatif keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Saka Kalpataru merupakan sebuah gerakan pramuka akan cinta lingkungan hidup, serta merupakan salah satu indikator untuk mendukung kerja dan visi misi Kabupaten Bungo, yakni Bungo Maju dan Sejahtera, serta untuk menghidupkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas, nyaman, bersih, dan aman. Hari ini kita mengadakan kegiatan pelantikan sekaligus pengukuhan pengurus Saka Kalpataru Karca Bungo periode 2023-2028. Nah, ini merupakan salah satu satuan kerja Karca Bungo khusus di bidang lingkungan. Nah, kita berharap pada seluruh nanti ke depan betul-betul bisa memainkan peran kontribusi kepada masyarakat, utamanya untuk menyampaikan, mengedukasi masyarakat arti penting lingkungan hidup buat kita semua. Dan ke depan kita juga minta mereka semua bersinergi dengan berbagai kegiatan Pemkab. Setiap tahun misalkan kita juga ada kegiatan Adipura ya, karena itu ke depan juga kita libatkan adik-adik pramuka terlibat di situ. Sementara itu sebelumnya terdapat 5 Saka Pramuka di Kabupaten Bungo, yakni Saka Bayangkara, Saka Bakti Husada, Saka Widya Budaya Bakti, Saka Kencana, dan Saka Kalpataru. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi, dan salah satu poin kerjasama tersebut yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Muaro Jambi. Di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing.
Salah satunya dengan bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kerjasama ini berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Muaro Jambi. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan, kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program kerja di lingkup OPD pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Juga memberikan inovasi kepada seluruh kepala OPD yang nanti terikat dengan perjanjian ini untuk bisa bekerja sama sehingga dapat mengembangkan diri khususnya di OPD masing-masing sehingga dampak terhadap masyarakat itu dapat langsung dirasakan. Saya senang sekali Pak hari ini dapat kerjasama. Kalau kerjasama ini bukan saja dari pihak UIN yang mau tapi kedua belah pihak. Sementara itu, kerjasama ini disambut baik Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Profesor Suaidi Asy'ari beserta jajaran. Seperti kami sampaikan tadi juga bahwa para dosen kami, para mahasiswa kami tinggal di Muaro Jambi ini tentu terjadi peningkatan peran dari segi aspek ekonomi juga, sosial, politik, dan budaya dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih mewakili seluruh pimpinan yang ada, mewakili sivitas akademik yang ada di UIN Sultan Taha Jambi. Kami bangga bekerjasama dengan Kabupaten Muaro Jambi. Pada kegiatan seremonial yang berlangsung di UIN STS Jambi, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah dipercaya menjadi orang tua asuh bagi mahasiswa UIN STS Jambi. Dan pada tahun yang akan datang, pemerintah kabupaten akan menganggarkan beasiswa bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan membuka ribuan formasi P3K untuk tahun 2023. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini, Saudara, di mana angka inflasi di Kabupaten Sarolangun diprediksi akan meningkat pada bulan September. Ini terjadi akibat kenaikan harga beras premium dan cabai merah di pasar tradisional atas Sarolangun. Di Kabupaten Sarolangun, beras dan cabai menjadi salah satu indikator penyumbang tolak ukur naik turun dan stabilnya angka inflasi. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Dedi Hendri mengatakan, pada akhir minggu pertama bulan September, pihaknya belum dapat menetapkan angka inflasi karena belum menerima laporan dari Dinas Koperindak terkait harga bahan pokok mingguan. Dedi menjelaskan jika melihat kondisi harga bahan pokok yang terjadi saat ini, maka angka inflasi di Kabupaten Sarolangun dipastikan akan mengalami kenaikan. Terakhir kemarin itu relatif stabil kalau harga, memang ada sedikit di beberapa komoditi tadi beras yang meningkat. Dan kita selalu monitor untuk perkembangan harga. Kalau nanti juga kita dapat laporan dari Dinas Koperindak terkait dengan perkembangan harga. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, lantaran diserang hama oleh tikus, sejumlah petani di kota Jambi mengeluhkan rendahnya harga gabah di saat musim panen. Petani berharap adanya bantuan benih dan obat-obatan serta solusi serangan hama tikus. Petani padi di Kelurahan Kasangjaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi mengeluhkan rendahnya harga gabah di saat musim panen. Petani mengaku harga gabah saat ini hanya dibeli tengkulak Rp6.500 per kilogram. Penderitaan petani semakin bertambah mengingat hasil panen tahun ini berkurang dari tahun sebelumnya lantaran diserang hama tikus. Petani mengatakan mereka belum dapat merasakan keuntungan dari hasil panen tahun ini. Menurut petani, biaya yang dikeluarkan untuk masa tanam hingga masa panen padi tidaklah sedikit. Meski demikian, biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani harusnya bisa terbayar jika harga gabah menembus Rp7 hingga Rp10.000 per kilogram.
Nah itulah tadinya tuh orang tuh nawar 6,5. Kita mintanya 10.000. Cocok dah. Tuh kayak gitu. Kalau cocok kayak gitu. Kalau 6,5 memang aku terus terang biarlah sampai merah padi aku tuh. 6,5. Jadi mintanya 10.000 kena. 10.000 lah. Harga 6,5 ini masih terlalu rendah, Pak Dia? Rendah. Terlalu rendah. Hari ini cuma 6.500. Kalau bisa ya lebih. Bisa sampai 10.000. Kalau gabah beras cuma 6,5, Pak Dia? 6,5. Harga segitu mencukupi tak, Pak Dia? Ya, cukup dan cukupi sama banget kemana? Petani juga berharap adanya bantuan benih padi dan obat-obatan herbisa, serta bantuan solusi dari serangan hama tikus. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Hari Olahraga Nasional diperingati pada tanggal 9 September setiap tahunnya. Hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan prestasi atlet khususnya di Provinsi Jambi. Tanggal 9 September setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Hal ini menjadi momentum untuk membangkitkan semangat dan prestasi atlet dalam mengharumkan nama daerah. Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong perkembangan dan peningkatan prestasi atlet dengan pembinaan yang telah dilakukan. Tahun ini, sekitar 13 miliar rupiah dana hibah diberikan pemerintah Provinsi Jambi untuk pembinaan dan peningkatan prestasi atlet. Dana tersebut diserahkan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi, kemudian dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi. Diharapkan, atlet di Provinsi Jambi dapat meningkatkan prestasi dan mengharumkan nama Provinsi Jambi di event nasional maupun internasional. Rangka Hari Olahraga Nasional pun kita terus memberikan bantuan berupa hibah kepada KONI, termasuk juga pendanaan bidang keolahragaan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi cabang-cabang olahraga itu pembinaannya sepenuhnya ada pada KONI Provinsi Jambi. Kita selalu memberikan hibah untuk kegiatan keolahragaan melalui KONI, termasuk juga kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Pada peringatan Hari Olahraga Nasional ini, Provinsi Jambi juga akan menjadi tuan rumah event nasional lari 10 km. Direncanakan, event tersebut akan digelar pada akhir bulan September mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pada peringatan Hari Olahraga Nasional, berbagai pihak berharap pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah Kabupaten Batanghari dapat bersinergi dalam memajukan olahraga di daerah tersebut. Berbagai pendapat terkait kemajuan olahraga di Kabupaten Batanghari menjadi harapan sejumlah pihak pada Hari Peringatan Olahraga Nasional tahun 2023. Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Batanghari, Raden Jupri mengatakan, perlunya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan KONI Batanghari untuk memajukan olahraga yang kini masih minim perhatian. Raden Jupri juga meminta KONI memperhatikan pembinaan atlet di setiap cabang olahraga secara adil dan merata. Olahraga itu semakin maju, kemudian semakin bermasyarakat, sehingga masyarakat khususnya Kabupaten Batanghari itu mengetahui semua jenis olahraga. Menurut saya pemerintah dalam hal ini baik itu bupati, kemudian ketua KONI itu semakin memberi perhatian khusus kepada olahraga Batanghari. Sementara itu, Jupri berharap dengan semakin kuatnya kerjasama KONI dengan pemerintah bisa memajukan olahraga di Batanghari serta mampu bersaing di berbagai tingkatan mulai dari provinsi maupun nasional. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan segera membuka perekrutan untuk 1925 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana formasi tersebut terdiri atas 3, yaitu formasi tenaga kesehatan, formasi guru, dan juga tenaga teknis.
Setelah alokasi yang diberikan pemerintah pusat untuk tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi akan segera membuka perekrutan untuk 1.925 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Henrizal menjelaskan, 1.925 formasi itu terbagi dalam 1.700 formasi guru, 200 untuk formasi tenaga kesehatan, serta 25 untuk formasi tenaga teknis. Berdasarkan informasi awal yang diberikan pemerintah pusat, pelaksanaan perekrutan tenaga P3K akan mulai bergulir pada 16 September yang dibuka melalui tahapan pengumuman. Sementara tanggal pasti pelaksanaan perekrutan masih menunggu petunjuk teknis selanjutnya dari pemerintah pusat, sembari menyiapkan panitia seleksi daerah. Perekrutan formasi P3K Pemprov Jambi akan dibuka terbatas dengan mengutamakan tenaga kerja kontrak maupun honorer yang sudah mengabdi pada pemerintah, atau tenaga honorer maupun kontrak yang sudah terdaftar pada pendataan tenaga non-ASN di BKN. Provinsi Jambi itu mendapat formasi sebanyak 1.925 orang tenaga P3K yang terdiri dari 1.700 itu tenaga guru, 200 tenaga kesehatan, dan 25 orang itu tenaga teknis lainnya. Berdasarkan jadwal awal yang disampaikan pemerintah pusat, pengangkatan 1.925 formasi P3K pemerintah Provinsi Jambi akan dilakukan pada 17 Februari hingga 17 Maret 2024, berbarengan dengan pengusulan nomor identitas pegawai. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Mendorong daerah untuk keluar dari stagnasi sektor penerbangan dan juga pariwisata yang berdampak pada sektor ekonomi, Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Siswanto meminta pemerintah daerah untuk mengguncangkan pemajuan pariwisata. Sektor penerbangan Provinsi Jambi dalam posisi stagnan, bahkan tercatat penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Siswanto meminta pemerintah daerah untuk menggencarkan pemajuan pariwisata. Menurunnya jumlah penumpang pesawat terbang akhir-akhir ini, selain karena belum stabilnya ekonomi pasca pandemi, juga disebabkan lantaran kurangnya sosialisasi potensi wisata daerah. Potensi luar biasa sektor pariwisata yang belum digarap secara maksimal oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi hingga kabupaten kota, sangat berpengaruh terhadap fluktuasi sektor penerbangan. Siswanto mengajak Pemda untuk serius mengelola sumber pariwisata berkelanjutan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak investor. Melalui kerjasama tersebut ditargetkan dapat menarik minat wisata lokal maupun mancanegara untuk datang dan menikmati wisata di Provinsi Jambi. Hanya sekitar 3.000 pack lah contohnya, mana 1%. Ya kan? Sekitar masih sangat kecil, Tapi kalau kita eksplor sektor pariwisata, orang itu akan datang dari luar Jambi, itu akan datang. Jadi itulah yang harus kita usahakan bersama. Siswanto berharap melalui sosialisasi dan pembangunan pariwisata berkelanjutan akan mendorong peningkatan ekonomi daerah dan peningkatan jumlah penumpang pesawat terbang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada Juli 2023 mencapai 61,49%. Jumlah ini meningkat dibanding TPK bulan sebelumnya yang hanya 52,38%. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, tingkat penghunian hotel untuk Hotel Bintang pada Juli 2023 meningkat dibanding bulan sebelumnya. Pada Juli 2023, TPK Hotel mencapai 61,49%. Sementara pada Juni 2023 hanya 52,38%. Jumlah tamu menginap di Hotel Bintang pada Juli 2023 mencapai 57.895 orang. Sedangkan pada Juni 2023 hanya 50.326 orang atau naik 15,04%. Rasio tamu mancanegara terhadap tamu Nusantara pada Juli 2023 mencapai 0,004, yakni dari 1.000 tamu yang menginap di hotel, terdapat 4 tamu yang berasal dari mancanegara.
Rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu Nusantara pada Hotel Bintang pada Juli 2023 yakni 1,85 hari. Menurut kelasnya, TPK tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 4 dan 5, mencapai 70,72%. Sementara TPK terendah pada Hotel Bintang 1 hanya 34,29%. Yogi Ramadhani, Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Omil Hayadi. Dan saya Dapot Silalahi bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.